Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan dan mengakhiri tema kita, perempuan dalam rencana Elohim. Ini sudah yang ketujuh dan kita akan menutup. Kita akan bicara tentang covenant antara Yahweh dengan Israel yang sifat dasarnya itu seperti suami dengan istri. Kemudian kita akan belajar juga simbol ya. Karena perempuan di kitab Wahyu ada dua yang menjadi simbol. Kita singgung barangkali nggak terlalu panjang. Kemudian peran perempuan terakhir di dalam perjanjian di dalam gereja ya. Karena ada banyak juga orang kalangan-kalangan tertentu, aliran-aliran tertentu kekristenan mengutip beberapa perkataan Paulus ya, dan mengatakan perempuan ya sama sekali tidak boleh berkhotbah, mengajar atau sebagainya. Jadi kita coba dulu ulang sebentar. Sejauh ini kita sudah pelajari peran atau rancangan Bapa untuk perempuan itu sebagai penolong. Karena ketika Adam itu laki-laki dan feminin dan maskulin itu ada dalam satu tubuh Adam, itu Tuhan bilang tidak baik kalau kondisinya seorang diri seperti itu. Tuhan akan menjadikan ya, sebenarnya itu memisah ya, diambil sisi femininnya, dibangun seorang perempuan, dan fungsinya ini menjadi penolong yang sepadan secara khusus menolong Adam untuk memperluas diri ya. Memperluas diri itu artinya memperanakan, beranak cucu begitu ya, dengan bantuan seorang penolong yaitu perempuan. Kita sudah bahas juga bahwa penolong itu akan sangat baik berfungsi jika ada penundukan diri, karena istilahnya ketika terjadi pelanggaran maka Tuhan memberikan disiplin kepada perempuan bahwa dia akan di bawah kuasa suaminya ya. Itu hanya sementara karena itu bukan rencananya yang dari semula itu ya. Tetapi Tuhan disiplin seperti itu untuk seorang perempuan supaya dia penundukan diri. Tapi ada dalam dirinya istilah Ibrani tesukah itu yang sering diterjemahkan birahi, sebenarnya itu keinginan yang kuat, desire ya. Keinginan yang kuat untuk tidak mau menundukkan diri ya, sehingga perempuan yang beribadah tentu akan dengan rela dia menundukkan diri kepada suaminya agar dapat berfungsi sebagai penolong yang baik. Oke, kemudian kita sudah katakan juga bahwa yang kita bicarakan perempuan di sini itu bukan hanya perempuan jasmani ya. Kan jasmani ya, yang kita lihat dengan bentuk rambutnya panjang dan bentuknya, bukan itu aja. Tapi juga perempuan dalam pengertian kategori ini ya, karena Yahweh itu yang kita bilang itu dengan perjanjian dengan Israel itu seperti suami dengan istri. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Kemudian perempuan yang kita bicarakan juga di sini simbol termasuk ya. Makanya di kitab Wahyu itu perempuannya bukan perempuan jasmani itu ya. Karena perempuan yang di kitab Wahyu itu simbol daripada gereja. Nah, mari kita melihat dulu ya satu-satu ya. Perjanjian antara Yahweh dengan Israel yang memang di dalam ini dicatat di dalam Keluaran pasal 19 dan pasal 20, di mana dikatakan di situ bahwa Israel ada 3 ya. Israel akan menjadi umat kesayangan Tuhan, dia akan menjadi imamat yang rajani ya, imam-imam dan raja-raja, dan juga dia akan menjadi bangsa yang kudus ya, asal Israel memegang perjanjian itu ya. Jadi perjanjian itu ditulislah dalam 2 loh batu ya, disitulah tertulis ya bagaimana Tuhan mengeluarkan Israel dulu dari Mesir supaya menjadi yang 3 ini, bangsa yang kudus, umat sayangan Tuhan, dan juga raja-raja dan imam-imam. Nah, sifat dasar daripada perjanjian ini adalah suami dengan istri. Karena nanti beda sifat dasar perjanjian baru ya, antara El Elyon dengan gereja yang diperantarai Tuhan Yesus itu Bapa dengan anak.
Kita lihat dulu ini ya, satu dulu ya. Ini sangat penting ya, supaya nanti kita melihat maksud perkawinan anak domba itu, siapa mempelai anak domba itu, ya. Mari kita melihat dulu satu-satu ya. Coba dulu, saya ambil dulu dari Yeremia, Yeremia ini, yang pakai ILT aja ya. Yeremia 31 ayat 31. Ini cuma satu bagian firman Tuhan yang menubuatkan akan adanya perjanjian baru, karena perjanjian yang lama itu antara Yahweh dengan Israel sudah dilanggar ya. Jadi Tuhan bikin perjanjian baru, terutama untuk orang Israel juga. Perjanjian baru itu utamanya untuk orang Israel, jangan salah ya. Kita ini bangsa-bangsa kafir masuk karena Israel oleh pengaturan Tuhan menolak itu, perjanjian itu, karena dengan membunuh Yesus dan 3 kali Petrus bersaksi kepada Sanhedrin masih juga ditolak. Maka ini ada rencana Tuhan bangsa-bangsa lain masuk ya ke dalam perjanjian baru itu. Coba dulu kita lihat ya, Yeremia kok sini. Yeremia 31 ayat 31 ya. Ini ada tertulisnya begini. Ayat 31 saya baca bagian yang ini ya, atau 32 lah ya. Dari 32 ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang terhadap perjanjianku ini mereka telah melanggarnya, walaupun, perhatikan di sini ya, aku telah menjadi suami bagi mereka, firman Yahweh. Ini saya pakai ILT ya, karena kalau pakai ini kadang-kadang LAI kurang jelas. Jadi perjanjian itu sifatnya bahwa Tuhan Yahweh akan menjadi suami bagi Israel ya, sebagai mempelai sebagai istri ya. Coba kita lihat dulu Yeskil 23 ya. Ini ditulis ini perjinahan kakak beradik ya, ini simbol aja ya. Ayat 4 bilang nama yang tertua itu Ohola, adiknya Oholiba. Mereka adalah milikku, kata Tuhan di sini dibilang ya. Si Ohola itu adalah Samaria, ya, perempuan ini namanya itu Samaria, dan Oholiba yaitu Yerusalem. Nah di sini dijelaskan bahwa mereka berzina, ya. Israel ini si Ohola dan Oholiba, ya. Ini simbol saja bahwa Israel sebagai istri sudah berzina, ya. Kemudian ada lagi dalam Hosea, ya, kitab Hosea kita tahu ini simbol juga. Hosea disuruh menikahi atau mengambil seorang perempuan pelacur ya, dan melahirkan anak-anak yang itu. Dan pada pasal 1 ayat 2 ya, Hosea, pada awal Yahweh berbicara melalui Hosea, berfirmanlah Yahweh kepada Hosea, pergilah, ambillah bagimu seorang istri dari perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, sebab sesungguhnya negeri ini telah pergi melacur jauh dari Yahweh. Jadi Hosea disuruh mengambil pelacur sebagai dan mengasihinya sebagai simbol atau tanda bahwa Yahweh juga masih mengasihi Israel ya, sekalipun dia sudah melacur. Kira-kira begitu ceritanya ya. Ada lagi di pasal yang ketiga ayat 1 itu, di sini dibilang, berfirmanlah Yahweh kepadaku, pergilah, kasihilah lagi wanita yang dicintai oleh banyak teman dan yang gemar bersundal, seperti kasih Yahweh terhadap Bani Israel, meski mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Jadi Nabi Hosea disuruh mengambil dan mengasihi perempuan pelacur untuk menggambarkan kasih Yahweh yang mengasihi dan tetap menerima Israel sebagai istri yang berzina ya. Berzina di sini istrinya tentu dengan ilah-ilah lain. Jadi Israel itu kalau dia menyembah berhala itu dipandang berzina. Kenapa? Karena sifat dasar perjanjian itu ya, sifat dasarnya suami dan istri ya. Mari kita satu lagi ayat kita baca, Yesaya 54 ayat yang kelima ya. Ini tertulisnya begini, sebab penciptamu adalah suamimu. Ini ya, Yahweh Sebaot namanya. Jadi berkali-kali dalam kitab-kitab yang lain ini, kitab nabi-nabi itu, Israel tetap
dipandang sebagai istri yang sudah berzina ya dengan berhala-berhala. Oke. Nah, mari kita melihat dulu sedikit sifat dasar daripada perjanjian ini supaya kita ada perbandingannya nanti, karena kita nanti akan masuk ke dalam pernikahan atau pernikahan anak domba ya, supaya kita nanti melihat ini siapa sebenarnya mempelai anak domba itu. Kadang-kadang kan gereja perjanjian baru ini itu langsung dipandang sebagai mempelai. Coba dulu kita lihat ya. Mari kita melihat dulu nama Bapak ya, yang kepadanya kita ada perjanjian ya. Ini perjanjiannya Bapak dengan anak ya. Nanti kita lihat dulu ini ya. Yesus itu sebagai anak tunggal Bapa ya, anak ya. Dalam Lukas dibilang dia anak Elohim yang Maha Tinggi. Siapa ini Elohim yang Maha Tinggi? Nah, kalau kita lihat Yesus itu adalah menjadi imam menurut aturan Melkisedek, bukan aturan Harun. Dan kalau kita lihat itu waktu itu Melkisedek itu kejadian dia waktu Abraham itu mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek, itu kejadiannya ketika Abraham habis perang itu ya. Sebentar dulu, coba dulu kita lihat ini ya. Itu ada di kejadian berapa itu? Nah, ini dia kejadian 14. Itu setelah Abraham itu melawan, ini kan waktu itu dia Lot ditangkap oleh 5 raja-raja itu, dia lawan. Kemudian ayat 18 dibilang di sini, dan Melkisedek, ini ayat ini enggak bicara tiba-tiba, ini masuk tiba-tiba Melkisedek ini ya. Ya, tiba-tiba dibilang, dan Melkisedek Raja Salem, Raja Damai Sejahtera, membawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon. El Elyon itu terjemahannya the Most High God ya, Elohim yang Maha Tinggi ya. Dan dia berkata kepada Abraham, diberkatilah Abraham oleh El Elyon yang mempunyai langit dan bumi, dan Abraham memberikan persembahan kepada ini. Jadi kalau Yesus itu menjadi imam menurut aturan Melkisedek, maka Yesus itu adalah imam bagi El Elyon juga ya, karena Melkisedek ini imam bagi El Elyon. Yesus itu jadi imam besar juga dengan aturan Melkisedek, berarti Yesus juga menjadi imam bagi El Elyon. Itulah dia Bapak, nama Bapak di sorga itu. Ingat ya, nama Bapak bukannya kayak nama saya ya, saya udah berkali-kali bilang. Karena ada orang berkeras nama Tuhan itu Yahweh. Tidak ada. Nama Tuhan tidak punya nama kayak kita manusia gini. Kalau saya namanya Irnawan, dimanapun juga nama saya Irnawan. Tapi kalau Tuhan itu membuat nama bagi dirinya dengan cara dia berkarya dalam satu pribadi, atau dalam satu komunitas, atau dalam satu bangsa. Kalau Tuhan berkarya melalui Nuh, dia namanya tampil di situ Elohim. Ya. Ketika Tuhan berkarya melalui Abraham dan Yakub, dia tampil dengan nama El Shaddai. Kenapa? Sad itu artinya buah dada, dan Tuhan mau berjanji bikin anak cucu feminin. Ketika Tuhan berkarya di dalam Israel, dia pakai tampil dengan nama Yahweh, artinya maskulin, dan Tuhan perang ya, karena Israel akan diberikan tanah perjanjian 7 bangsa ya. Nah, dalam perjanjian baru ini dia tampil dengan nama El Elyon, bukan nama pribadi, tapi lebih kepada karakteristik, keunikan ya, kayak begitu. Ya, jadi jangan salah ya, nama Tuhan tidak punya nama kayak kita gini. Makanya namanya banyak jadinya, kayak ya bagi saya dia juga punya nama tertentu ya. Oke, jadi kita ini karena kita anak adik-adiknya Yesus lah ya. Karena dia kan putra sulung. Tadinya dia putra sulung. Ya putra dari satu-satunya putra tunggal, anak tunggal. Tapi ketika dia mati, bangkit naik ke surga, dia menjadi putra sulung. Ibrani menjelaskan itu. Sulung itu artinya ada adik-adiknya. Nah, kita inilah menjadi anak-anak juga, putra-putra, sons of God. Yang akan ditampilkan nanti di Roma pasal 8 itu, di akhir zaman itu. Itulah buah sulung, itulah adik-adik Yesus gitu. Kita sons ya, putra ya.
Posisi kita bukan mempelai, bukan perempuan di hadapan Elohim. Ya, posisi kita anak. Makanya Yesus ketika dia mati bangkit, dia mau naik ke surga di Matius itu dibilang segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, diwariskan. Anak itu mewariskan segala sesuatu yang milik Bapa. Karena Bapa itu El Elyon, the most high God, artinya segala otoritas di surga di bumi milik Bapa itu diwariskan kepada Tuhan Yesus ketika Yesus sudah mati bangkit naik ke surga itu. Kepada kita juga ketika Tuhan Yesus datang sebagai buah sulung, kita juga diberikan hak untuk menghakimi, menjadi imam-imam dan raja-raja untuk melakukan pemulihan segala sesuatu. Jadi yang penting yang saya mau sampaikan di sini bahwa sifat dasar perjanjian baru itu adalah antara Bapa dengan anak. Sementara sifat dasar perjanjian lama antara Yahweh dengan Israel itu bersifat kayak suami dengan istri. Beda ya. Udah jelas ini nanti bedanya. Dan Paulus juga bilang begini, kita ini tubuhnya Kristus. Kristus kepala, Kristus tubuh. Itu Kristus korporat ya. Nah ketika Kristus yang ini kepala ini, Yesus ini menikah nanti dengan anak domba. Anak domba ini menikah ya, pernikahan anak domba itu posisinya kita kayak sahabat laki-laki gimana ya? Ini gini, saudara, ini tubuh ya, kepalanya kan Yesus, anggotanya kita. Dia menikah dengan Israel sebagai mempelai anak domba. Itulah kira-kira ya. Coba dulu kita lihat di kitab Wahyu ya. Supaya jangan nanti kita pikir kita menikah dengan Yesus gitu dalam pengertian seperti Israel itu. Karena perjanjian kita dengan Bapa di sorga itu sifatnya anak, Bapa dengan anak. Kita menjadi ahli waris. Ya. Bukan suami dengan istri. Ya, coba dulu kita lihat dulu di kita Wahyu ya, pernikahan anak domba. Di sini dibilang ya, berbahagialah orang yang diundang. Saya mengertikannya yang diundang itu adalah sahabat-sahabat Yesus. Ya, anak dombanya Yesus, sahabat-sahabatnya lah ya, kita lah yang diundang, ya. Ini di sini pernikahan anak domba itu gereja pemenang maksudnya, bukan. Nanti kita lihat di perempuannya ada dua soalnya di kitab Wahyu. Jadi berbagai orang yang diundang dalam pernikahan anak domba itu kita gereja pemenang, ya. Kalau kita enggak usah dulu terlalu dalam dulu ya. Pokoknya kita tahu bahwa pernikahan anak domba itu adalah antara Yesus sebagai anak domba dengan Israel sebagai mempelai. Karena seluruh Israel akan diselamatkan. Paulus bilang begitu, kalau semua bangsa-bangsa yang sudah masuk genap seluruh Israel. Jadi nanti terjadilah pernikahan anak domba antara Yesus dengan Israel sebagai mempelai. Karena gini, Yerusalem baru itu juga mempelai. Mari kita baca dulu ya. Banyak juga orang bilang Yerusalem baru itu kita. Enggak juga. Perhatikan dulu ya, tenang dulu sebentar. Coba dulu Wahyu pasal 21 ya. Di sini dibilang ya, Yerusalem baru ya judulnya ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata-kata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Siapa mempelai anak domba ini? Mari kita lihat ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan perhatikan ya, ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem. Siapa di Yerusalem? Ini mempelai. Karena dia ngomong gini, saya mau kasih tahu sama kamu ya, mempelai anak domba ya. Setelah itu dia bawa Yohanes itu dan dikasih lihat kota. Berarti kota Yerusalem baru itu adalah mempelai anak domba, kan gitu kan. Jadi mempelai anak domba itu adalah Yerusalem baru, kota. Simbol ya ini ya, ini jangan berpikir jasmani, ini repot kalau berpikir jasmani, dipikir kota Yerusalem itu bentuknya kota. Enggak, itu orang. Yerusalem baru itu orang. Siapa? Itu Israel. Mempelai anak domba Yerusalem baru bukan kota jasmani.
Ya makanya memang sudah repot kalau orang sudah memahami Alkitab ini secara begitu ya. Padahal kitab Wahyu jelas itu kitab simbol. Ya. Oke lah, jadi anggaplah dulu kita udah selesai dulu ini ya. Bahwa Israel itu adalah mempelai domba dan nanti akan terjadi pernikahan. Yesus waktu dia melayani itu dibunuh oleh Israel yang nggak terima dia sebagai Mesias. Tapi nanti terjadi pernikahan itu. Seluruh Israel selamatkan, terjadi pernikahan itu. Dan kita yang diundang sebagai sahabat-sahabat Yesus, sahabat mempelai ya. Sahabat mempelai laki-laki ya. Oke, kemudian kita masuk kepada simbol. Tapi simbol ini karena udah sering saya bicarakan. Perempuan di Wahyu 12 itu beda dengan Wahyu 17 barangkali. Kita singgung sedikit aja dulu sebentar ya. Perempuan itu di Wahyu 12 itu adalah gereja pemenang. Karena di situ dia perempuan diselubungi matahari Kristus ya. Ada bulan itu segala sesuatu yang bukan realitas, simbol-simbol dari bawah kakinya. Ini perempuan ini dikelilingi bintang. Bintang itu Son of God. Ada 12 itu kepemimpinan ya. Jadi perempuan ini melahirkan putra-putra. Elohim itu baca sendiri. Kemudian dari pasal 17 itu ada perempuan itu Babel itu ya. Perempuan itu adalah Babel. Coba dulu lihat. Jangan salah, jangan bilang Babel itu Amerika lah atau Vatikan lah atau aduh ngawur-ngawur banget ya. Ini padahal di sini jelas nih ya. Lihatin ya. Wahyu 17 ya, ayat yang ke-18. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Siapa ini kota besar? Ayat 18 itu, ayat 2, 18 pasal 2. Sudah rebu Babel, kota besar. Jadi perempuan itu adalah Babel. Apa artinya ini perempuan yang di sini yang dibilang pelacur itu adalah Babel itu selalu mengungkapkan pemerintahan manusia, Nimrod. Jadi perempuan yang di Wahyu 17 itu perempuan yang masuk sistem pemerintahan ilahi, Roh Kudus, tapi masuk juga sistem pemerintahan manusia. Itu makanya dia Babel, campur aduk. Itu dia sebabnya sifat dasarnya dibilang pelacur. Kenapa? Karena masuk semua. Tahu kan kalau pelacur itu semua benih masuk ke dalam dirinya, bukan benih firman aja. Udahlah ya kita nanti. Pokoknya intinya para pemenang disuruh keluar pasal 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga, pergilah kamu, hai umatku, ini umat pilihan Tuhan ini. Pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Kalau mau ditanya apa ini? Gereja apa ini yang? Itu denominasi, karena denominasi itu campuran antara pemerintahan ilahi, Roh Kudus, dan pemerintahan manusia. Kerajaan itu masing-masing denominasi ya. Kerajaannya ada yang berdasarkan nama pemimpinnya, Lutheran, Calvinis ya. Wesleyan, ada yang berdasarkan aliran nama-nama bahkan Pentakosta, Karismatik itu semuanya raja. Kecil-kecil juga itu. Gereja itu kan raja, kerajaan itu ya, gembala sidang, pemimpinnya itu, jagoannya itu ya, Nimrodnya itu ya. Sudah kalau macam-macam bisa dipecat juga di situ ya. Itu semuanya perempuan pelacur itu yang di Wahyu pasal 17. Umat pilihan itu suruh keluar dari situ supaya dipimpin semata-mata oleh Roh Kudus ya. Itu dia ya. Oke lah. Kamu belum perempuan nih ya. Ini jangan ada orang menafsirkan karena Paulus bilang ini di 1 Timotius 2 dan 1 Korintus 11 bahwa perempuan boleh ngajar bahwa dia yang berdosa bukan Adam ya dan sebagainya. Jadi copot ayat ini langsung diaplikasikan perempuan tidak boleh berkorban, tidak boleh mengajar. Dalam pertemuan jemaat jangan ngomong. Wah, ini mencopot-copot ayat tanpa melihat situasinya. Kalau saya melihatnya begini, dari kejadian dulu kita lihat dari awal. Perempuan itu didesain menjadi penolong laki-laki, suami. Sekarang ini saya melihat ini bukan gereja lagi kan. Sekarang ini kan dunia kekristenan udah pecah belah. Ini denominasi. Jadi kalau saya membanding-bandingkan ini udah mirip dunia kekristenan dengan zaman hakim-hakim di mana Israel itu jatuh bangun menyembah berhala dan sebagainya. Dalam dunia kekristenan sudah banyak situ roh Izabel, Nikolaus, Bileam. Udah jatuh bangun dia ini ya, udah sama ini. Nah di kitab hakim-hakim kan dibangkitkan Tuhan Deborah. Waktu Deborah itu manggil si Barak
perang ya sama si Sera itu, kan si Sera takut ya. Akhirnya Deborah bilang, engkau nggak akan dapat kemuliaan karena Tuhan berikan si Sera kepada seorang perempuan, itu Yael, istri Heber. Kita udah bahas itu kemarin kan. Jadi dunia kekristenan saat ini sudah kacau sehingga seorang penolong barangkali digerakkan Tuhan untuk berkhotbah. Kalau sudah, tapi dengan catatan kalau nggak ada laki-laki lagi yang benar, ya Tuhan bangkitkan kayak ini. Ya, pahlawan Yael itu, istri si Heber, pahlawan dia karena membunuh si Sera. Si Sera itu nggak main-main tuh, punya kereta banyak. Karena kenapa? Karena Barak takut. Nah kalau nggak ada lagi laki-laki dalam satu komunitas, dalam satu apa, ya memang perempuan dibangkitkan Tuhan. Ya boleh dia khotbah, boleh dia ngajar. Tapi dengan catatan kalau emang nggak ada laki-laki lagi di situ, udah laki-lakinya sudah takut semua. Ya udah, perempuan Tuhan bangkitkan. Jadi kita harus lihat konteksnya saat ini. Konteks saat ini jangan comot ayat Paulus itu langsung dikenakan ke sini, enggak. Itu zaman waktu itu gereja belum pecah. Ya, masih utuh ya. Jadi kalau sekarang saya percaya banyak perempuan dibangkitkan untuk ngajar ya. Yang benar ya, bukan asal karena dia istri gembala sidang, dia khotbah. Yang udah nggak benar. Makanya udah kacau lah ya sekarang ini. Jadi ayat ini ya kalau udah nggak ada laki-laki lagi, udah perempuan ngajar gitulah kira-kira ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Tetaplah peran perempuan itu sebagai penolong. Kalau laki-laki sudah nggak ada lagi, kepemimpinannya udah ini, Tuhan biasanya suka bangkitkan perempuan menjadi pemimpin. Tapi sebenarnya rencananya semula Tuhan perempuan penolong ya bagi laki-laki ya. Oke ya. Jadi saya kira tutup aja lah ya dulu ya tema ini ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Setelah 7 kali tema mengenai perempuan, rencana Tuhan bagi perempuan ya. Puji Tuhan lah. Haleluya. Amin.